Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah, puji syukur bagi Allah yang membuat kita orang yang mengenal Islam, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama Islam ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang Islam tapi jauh dari ajaran Islam, yang mengaku Islam tapi tidak mau mengamalkan Islam, yang KTP-nya Islam tapi tidak ada tanda-tanda keislaman dalam penampilan dia, dalam lisan dia, dalam tulisan dia, dan dalam perilaku dia. Hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah para nabi. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang salah satu utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dialah yang melanjutkan perjuangan Nabi Adam alaihissalam yang diwasiatkan kepada anaknya Syis, kemudian setelah Syis kepada anaknya lagi, sampai akhirnya kepada Nabi Idris alaihissalam, yang disebutkan bahwasanya nama beliau adalah Khanuh dan dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi Idris ini di surah Maryam ayat 86-87. Apa kata Allah? Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ingatlah di dalam Alkitab tentang Idris. Siapa Idris ini? Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang siddiq. Silahkan gambarkan, silahkan catat, silahkan tulis segala kriteria orang yang siddiq. Kita tahu Nabi Muhammad SAW memiliki seorang sahabat yang namanya Abu Bakar, yang digelari dengan As-Siddiq. Dia adalah sahabat yang senantiasa mendampingi Rasul SAW dalam suka dan duka. Beliau yang percaya dengan semua yang diturunkan kepada Nabi SAW tanpa keraguan. Kalau ini, Idris ini siddiqan nabiyya. Dia siddiq dan dia nabi, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di antara anak cucu Nabi Adam alaihissalam untuk menyampaikan agama Allah ini, untuk mengajak manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu tugas mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah tugas setiap orang yang beriman sejatinya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Lalu Allah mengatakan, dan kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Ahibati fillah.
di dunia. Kita melihat banyak manusia berusaha untuk berada di tempat yang tinggi. Kalau yang pegawai negeri, dia akan terus berpindah dari satu jabatan ke jabatan yang selanjutnya. Terus sampai jadi eselon yang tertinggi. Di dunia militer seperti itu. Semua orang ingin yang masuk jadi tentara atau jadi polisi ya. Dia ingin suatu saat dia jadi kolonel. Setelah jadi kolonel, nanti dia ingin lagi naik jadi brigjen. Terus jadi maijen. Terus seperti itu. Itu yang diinginkan manusia. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tapi tidak pernah memikirkan setinggi apa kedudukanmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu kedudukan di sisi manusia. Yang dilihat, yang mungkin dikenang manusia. Setelah itu engkau akan mati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Gak ada lagi gunanya. Bintang yang ada di pundakmu, gelar-gelar yang diberikan kepadamu, ada. Tapi ini Nabi Idris alaihissalam, Allah yang mengangkatnya makanan aliyah di tempat yang tinggi. Kata Ibnu Katsir, fa Idris alaihissalam qad athna Allah alaihi wa wasafahu bin nubuwati was siddiqiyah. Dan di sini Idris alaihissalam, Allah puji, Allah yang memujinya, memberikan sifat kepada dia kenabian dan siddiq, dan dia adalah khanu. Wa huwa fi amudi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab. Dan Idris ini termasuk yang nasab Nabi Muhammad SAW bersambung kepada Idris sebelum kemudian menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama dari ahli nasab. Kemudian wa kana awal bani Adam u'tiyan nubuwah ba'da Adam wa Syis alaihissalam. Dan dia adalah anak Adam yang pertama yang jadi nabi setelah Adam dan Syis. Kita tahu perjalanan dari Syis kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Idris alaihissalam ini cukup panjang. Disebutkan yang pertama, yang setelah Syis ya. Siapa yang melanjutkan? Anaknya Syis, Anos. Kemudian setelah Anos, anaknya Anos yang bernama Gainan. Setelah Gainan, kemudian Mahlail. Kemudian setelah itu, setelah Mahlail, dilanjutkan oleh anaknya Yarid. Kemudian setelah Yarid meninggal, baru Khanuh yaitu Idris. Jadi antara Nabi Idris dan Nabi Adam alaihissalam itu ada 4 kakek kira-kira. Baru kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa dzakara Ibnu Ishaq annahu awwalu man khatta bil qalam. Dan disebutkan bahwasanya Idris alaihissalam ini adalah nabi atau manusia yang pertama yang menulis dengan pena. Wa qad adraka min hayati Adam 300 sana wa 8 sinin. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq pula bahwasanya dia sempat hidup bersama ayahnya selama 300, bersama Nabi Adam maksudnya, selama 308 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah rahimakumullah. Tidak banyak cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Tapi di sini para ulama menceritakan tentang kedudukan Nabi Idris alaihissalam. Yang Allah katakan dalam Al-Quran Karim, kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Huwa kama thabata fi sahihain.
Kata Ibnu Katsir sebagaimana ditetapkan dalam kitab Sahihain di cerita Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika naik ke langit dunia berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, di langit keempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Idris. Artinya lebih tinggi daripada bapaknya Adam alaihissalam. Beliau berada di sana, di langit keempat. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya sampai kepada Hilal bin Yasaf. Hilal bin Yasaf pernah bertanya. Dia menceritakan pertanyaan Ibnu Abbas kepada Ka'ab al-Ahbar. Sa'ala Ibnu Abbasin Ka'ban wa ana hadir. Ini cerita Hilal bin Yasaf. Dia hadir pada waktu itu. Di situ ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan di situ ada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia termasuk ulama Yahudi yang kemudian Allah berikan hidayah. Dia masuk Islam. Dia banyak baca kitab-kitab Bani Israel. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Kita tahu Ibnu Abbas habrul ummah wa turjumanul Quran. Dia yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Tapi bukan berarti dia ahli tanpa belajar. Ibnu Abbas belajar. Datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab ya. Datang ke rumah sahabat-sahabat yang senior untuk mendapatkan ilmu ini. Faqala lahu. Di situ Abdullah bin Abbas berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Ma qaulullahi ta'ala Idris wa rafa'nahu makanan aliyah. Apa maksud Allah ketika mengatakan kami mengangkat Idris di tempat yang tinggi? Gimana ceritanya? Faqala Ka'ab. Lalu Ka'ab bercerita. Artinya cerita ini versi Ka'ab. Versi dari Bani Israel. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Silakan kalian ceritakan cerita-cerita Bani Israel dan enggak apa-apa buat kalian. Namun memang kaidahnya kalau bertentangan dengan agama cerita tersebut maka kita tolak. Tapi kalau cerita itu dibenarkan dalam agama kita ya kita terima. Tapi kalau cerita itu tidak ada yang membenarkan dari agama dan tidak ada yang menolak ya sudah kita tawakuf. Ya sudah kita sekedar menceritakan hal itu sebagai sebuah wawasan. Kemudian di sini Ka'ab menceritakan, "Amma Idris fa inna Allah auha ilaihi anni arfa'u laka kulla yawmin mithla jami'i amali bani Adam." Allah mewahyukan kepada Idris bahwa aku dalam wahyunya mengatakan akan mengangkat untukmu setiap hari seperti amalan semua anak keturunan Adam. La'allahu min ahli zamani. Kata Ibnu Katsir, anak keturunan Adam yang ada pada masa itu. Jadi amalan yang diangkat itu bukan amalannya dia aja. Dan subhanallah jamaah. Ini salah satu faedah seorang yang mengajak orang lain untuk beramal saleh. Sejatinya dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut. Kalau kita ngajarin dia sholat, kita akan dapat pahala sholat. Tapi kalau ada orang lain yang ngajarkan puasa, orang lain itu akan dapat pahala puasa orang tersebut. Sedangkan Nabi Idris akan mendapatkan semua amalan anak-anak Adam pada waktu itu, Nabi Idris akan mendapatkan. Fa'ahabba an yazdada amalan. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin pahala yang besar sekali? Maka di sini Nabi Idris berambisi, berkeinginan untuk bertambah amalannya. Tentunya dengan bertambah umurnya. Kalau dibicarakan umur 10 tahun setelah wahyu ini, artinya kalau beliau umurnya ya anggap 60 tahun, kalau 3 tahun mendapatkan amalan seperti amalan anak manusia, itu besar. Tapi kalau 10 tahun tentunya akan lebih besar. Fahamala, kemudian fa'atahu khalilun lahu minal malaika. Datang kepada Nabi Idris alaihissalam
kekasihnya dari para malaikat, teman dekatnya dari kalangan malaikat. Lalu berceritalah Nabi Idris kepada malaikat ini, bahwasanya Allah Azza wa Jal mewahyukan kepadanya bahwa setiap hari akan diangkat amalan untuk dia, semua amal soleh anak Adam. Dan dia sampaikan, kalau aku kepingin bertambah amalannya, tentunya dengan bertambah umurnya. Fakallim malakal maut hatta azdada amalan. Tolong kau sampaikan kepada malaikat pencabut nyawa. Dan kita tahu bahwasanya para nabi ketika dicabut nyawanya dikasih tawaran oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mau mati atau mau bertambah umurnya. Maka di sini Nabi Idris mengatakan, tolong sampaikan kepada malaikat maut. Fahamalahu baina janahi. Kemudian diangkatlah Nabi Idris ini, digendong oleh malaikat ini di antara kedua sayapnya, dibawa ke langit. Thumma sa'ida bihi ila sama. Kemudian dibawa terbang ke langit. Jemaah, kalau bicara ini mana mungkin Ustaz? Sekarang pakai pesawat ulak-alik aja nggak tahu sampai kemana. Kita tahu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, dan kita beriman bahwa Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Ini dibawa sampai ke langit. Falamma kana fis sama'ir rabi'ah talaqahu malakul maut munhadiran. Ketika sampai ke langit keempat, mereka berpapasan dengan malaikat pencabut nyawa yang sedang turun. Fakallama malakal maut fil ladzi kallama fi Idris. Maka di sini malaikat yang temannya Nabi Idris berkata kepada malaikat pencabut nyawa apa yang diinginkan oleh Idris. Faqala wa aina Idris? Lalu ditanya, Idris ada di mana, kata dia. Qala huwa dha ala dhahri. Ini Idris lagi di atas punggungku, kata dia. Faqala malakul maut. Malaikat mencabut nyawa itu berkata, fal ajab bu'istu wa qila li iqbid ruha Idris fis samai rabi'ah. Sungguh menakjubkan, kata dia. Aku ini baru saja diutus dan dikatakan kepadaku, cabut nyawanya Idris di langit keempat. Cabut nyawanya Idris di langit keempat. Faja'altu aqul. Aku berkata dalam pikiranku. Malaikat maut mengatakan, "Kaifa aqbid ruhahu fis sama'ir rabi'ah wa huwa fil ard?" Gimana aku mencabut nyawanya di langit keempat sedangkan Idris alaihissalam berada di bumi? Gimana ceritanya? Faqubidha ruhuhu hunaka. Maka saat itu dicabut nyawanya Nabi Idris alaihissalam. Dia berada di langit keempat. Fadzalika qaulullahi azza wa jalla wa rafa'nahu makanan aliyya. Itulah tentang firman Allah yang mengatakan kami mengangkat Idris di langit yang atau di tempat yang tinggi. Itu di langit keempat tadi. Warahu Ibnu Abi Hatim inda tafsiriha. Kemudian hal ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab tafsirnya. Wa indahu faqala lidzalikal malak. Di tafsir Ibn Abi Hatim dikatakan bahwasanya Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, "Salli malakal maut kam baqiya min umri." Permintaan Nabi Idris kepada temannya dari malaikat ini agar bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, berapa tersisa dari umurku? Berapa yang tersisa dari umurku? Fasa'alahu wa huwa ma'ahu. Kam baqiya min umrihi. Di sini malaikat maut bertanya kepada malaikat yang bersama Nabi Idris bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, berapa tersisa umurnya Idris? Faqala la adri hatta antur. Kata malaikat pencabut nyawa, enggak tahu sampai aku ngelihat. Fanadhar. Lalu malaikat pencabut nyawa ini melihat.
Faqala innaka latas'aluni an rajulin ma baqiya min umrihi illa tarfat ain. Engkau itu bertanya kepadaku tentang seseorang yang tidak tersisa dari umurnya hanya sekedipan mata aja. Fanadhara al-malak ila tahti janahi ila Idris. Fa idza huwa qad qubit wa huwa la yashur. Malaikat yang bersama Nabi Idris ini mengangkat sayapnya untuk melihat Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris sudah dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak merasa. Wa hadza minal Israiliyat. Kata Ibnu Katsir setelah meriwayatkan cerita ini, beliau mengatakan ini termasuk kisah-kisah Israiliyat wa fi ba'dihha nakarah. Dan di sebagian cerita itu ada yang mungkar mungkin dari cerita tersebut. Kemudian ada riwayat dari Mujahid alaihissalam, seorang tabi'in, dalam tafsir firman Allah wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Qala, dia dikatakan bahwasanya rufi'a wa lam yamut kama rufi'a Isa. Idris diangkat ke langit itu dalam kondisi belum mati, seperti diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya seperti cerita tadi Ka'ab al-Ahbar, dia diangkat ke langit, dicabut nyawanya di langit. Bukan berarti Nabi Idris ada di sana dan belum meninggal dunia. Seperti Nabi Isa alaihissalam, kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia, diangkat dan sampai sekarang masih hidup di atas langit sana. Dan kelak akan turun ke bumi ini, akan membunuh Dajjal, akan sholat bersama Imam Mahdi. Dan kelak setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam akan ada keamanan di muka bumi ini, kedamaian. Setelah itu baru Nabi Isa akan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kemudian ada riwayat-riwayat lain. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya qala ilal jannah. Bahwasanya Nabi Idris itu diangkat ke surga. Kemudian ada yang berkata rufi'a fi hayati abih, dia diangkat pada masa hidup ayahnya yaitu Yarid bin Mahlayil, wallahu alam. Ada yang berkata bahwasanya Nabi Idris adalah nabi pada masa Bani Israel, tapi cerita inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Idris alaihissalam di langit keempat, Nabi Idris tidak berkata seperti perkataan Nabi Adam, tidak seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Dikatakan selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Sedangkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim berkata marhaban bin nabi soleh wal ibni soleh. Selamat datang dengan nabi yang soleh dan anak yang soleh. Berarti Nabi Idris alaihissalam tidak bersambung kepada nasab Nabi Muhammad ke Nabi Idris alaihissalam. Ini pendapat sebagian ulama, tapi dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ia bisa jadi sebagai bentuk tawaduknya Nabi Idris alaihissalam. Dia tidak meletakkan dirinya sebagai bapak buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Para jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa diceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam. Tidak banyak cerita tentang beliau, tapi yang jelas Allah menyebutnya beliau adalah siddiqan nabiyya, seorang yang siddiq dan seorang nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa menambah amalan kita di sisa umur kita yang kita nggak tahu jemaah. Orang kadangkala ingin cepat mati dengan harapan ya istirahat dari beban dunia ini. Rasulullah SAW melarang kita untuk minta mati karena kita tertimpa penyakit atau tertimpa musibah sehingga berharap mati. Bahkan ada yang naudzubillah bunuh diri.
Rasulullah SAW mengatakan kalau orang memang sakit ya, dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan dan dia ingin minta kepada Allah kematian, maka hendaklah berkata, Allahumma ahyini in alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau engkau tahu hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Kalau engkau tahu kematian itu lebih baik buat aku, maka matikan aku. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Semoga kita termasuk orang yang dipanjangkan umurnya, diberkahin dan terus beramal soleh, kemudian mati husnul khatimah. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.